terkait KM50 ya Bang ya. Ya kita sama-sama tahu lah. Bahkan dari sebelum ada kasus Brigadir J pun saya lihat sejauh pengamatan saya soal KM50 ini kasus yang nggak ada basinya Bang. Karena memang masih banyak kejanggalan-kejanggalan yang belum terjawab bagi masyarakat. Sehingga kasus ini nggak ada basinya. Dalam masalah apapun ya netizen nyinggungnya KM50 lagi. Bahkan saya dapat info dari banyak kawan-kawan bahwasanya di Twitter itu nggak berhenti ada yang berkaitan dikit KM50. Dibilang unggah tragedi penembakan Laskar FPI, publik kaitkan dengan kasus Ferdy Sambo. Kenapa seperti ini? Make sense teman-teman, make sense. Jadi dengan adanya dugaan rekayasa kasus dari Ferdy Sambo, penembakan di Duren 3, secara logika, ya kalau ditanyakan ke saya nih Alvin Lee, menurut kamu kilometer 50 bagaimana? Ya, sebagai orang hukum dan opini hukum saya, masyarakat kita khususnya kami umat Islam dan lebih khususnya lagi kami dari 212, FPI dan lain sebagainya masih merasakan kami belum mendapatkan keadilan dalam masalah ini, apalagi keluarga 6 syuhada ini mereka belum mendapatkan keadilan. Anggapan saya tentang KM50 adalah itu bukan Laskar FPI itu melawan polisi, tidak itu. Karena apa? Mereka overpower terhadap polisi. Polisi ini kekuatannya jauh lebih besar. Udah di TO, mereka ini pengawal sudah di TO, ya kan? Sudah di TO dan itu tidak perlu sampai melepaskan tembakan. Karena kenapa? Posisinya itu mereka bukan tersangka teman-teman, baru panggilan, ya baru panggilan. Dan ternyata kan setelah kejadian itu pun akhirnya Habib Rizik datang menyerahkan diri. Keterangan pers secara resmi yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam tentang kronologis penembakan yang terjadi isinya adalah benar. Jadi disinilah teman-teman menunjukkan overpower, yaitu kesewenangan. Jadi kalau ditanya pendapat saya pribadi loh ya, di situ itu saya menganggap kasus kilometer 50 ini sangat janggal ya, dan terjadi kriminalisasi di sini. Terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Nah, apalagi saat ini ditambah munculnya kasus Brigadir J, pembunuhan berencana Brigadir J yang dilakukan oleh Irjen FS dan kawan-kawan. Oh, ini makin membuat masyarakat menghidupkan lagi masalah KM50 ini, Bang. Karena banyak yang dirasa sama kejanggalan-kejanggalannya. Dan poin ketiga, bahwa tuduhan kalau pengawal-pengawal kami dipersenjatai adalah fitnah besar, bohong besar. Tidak ada satupun pengawal kami yang dipersenjatai, karena kami tidak pernah mengira sekali lagi kalau kami akan diperlakukan seperti itu. Mulai dari konversi pers yang dilakukan oleh polisi, yang kemudian kronologi yang dijelaskan ini inkonsisten, berubah-berubah, sampai akhirnya sekarang berbalik ke kubu Ferdy Sambo. Dari mereka memposisikan diri sebagai korban sampai sekarang, sampai update tersore hari ini, istrinya pun akhirnya jadi tersangka. Ibu PC sudah ditetapkan sebagai tersangka. Orang ini terlibat. Kita pulang berbuka satu-satu. Yang kita nggak tahu jadi tahu, saudara. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk dejavu. Dalam bentuk dejavu artinya dalam bentuk suatu peristiwa yang hampir mirip, hampir serupa ya kawan. Serupa cara menghilangkan buktinya, serupa cara membungkam saksinya, serupa yaitu cara-cara ngebohongnya, saudara. Serupa cara-cara yaitu merekayasa dongeng kasusnya, saudara. Subhanallah. Jadi kalau kita yang melakukan pembalasan belum tentu seindah itu, nggak bakal mampu sehebat itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah melakukan pembalasan, kita akan lihat berapa banyak keajaiban yang akan terjadi. Menantu Habib Rizik ungkit kasus KM50.
kami belum merasakan keadilan. Menantu Habib Rizik Syihab, Habib Hanif Alatas, mengungkit kembali tragedi KM 50 yang menewaskan 6 laskar Front Pembela Islam atau FPI. Dia mengatakan bahwa kasus tersebut masih menyisakan kejanggalan. Menurutnya, FPI dan keluarga korban belum merasakan keadilan dari pengusutan kasus KM 50 tersebut. Kami masih merasakan belum dapat keadilan, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, ujar Habib Hanif dikutip dari YouTube Refli Harun Official. Habib Hanif pun menyebut, kasus KM 50 memiliki kesamaan dengan kasus pembunuhan Brigadir J. Dia mengatakan, terdapat sejumlah kejanggalan yang serupa. Mulai dari kronologis kejadian yang dijelaskan oleh polisi, terus berubah-ubah. KM 50 pun seperti itu, inkonsisten. Saya ingat betul, waktu Kapolda konferensi pers, katanya ada 10 laskar FPI yang tembak-menembak. Ternyata rekonstruksi Mabes Polri tidak menyatakan hal itu. Dari Komnas HAM juga nggak ada hal itu. Tegasnya. Sebelumnya kasus KM 50 yang menewaskan 6 laskar FPI kembali mencuat seiring terbongkarnya kasus pembunuhan Brigadir J. Publik mendesak Polri juga kembali mengusut hingga tuntas tragedi KM 50. Netizen pun menduga kasus KM 50 juga direkayasa yang pada saat itu ada keterlibatan Ferdi Sambo dan Fadly Imran. Politikus PKS Hidayat Nur Wahid meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk mengungkap tuntas kasus kematian 6 laskar FPI. Dia menyebut terkuaknya fakta-fakta dalam kasus Brigadir J sebagai momentum Kapolri mengusut kembali kasus KM 50 tersebut. Hidayat menjelaskan bahwa pengusutan secara tuntas terhadap 2 kasus yang menarik perhatian publik tersebut sangat penting. Selain untuk mengembalikan citra positif Polri, juga demi tegaknya hukum dan keadilan. Karena NKRI sesuai konstitusi adalah negara hukum yang akui HAM, keadilan dan kedaulatan rakyat, tegas Hidayat pada hari Rabu lalu. Untuk diketahui, kasus KM 50 menjerat 2 orang polisi, yakni Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yusmi. Mereka ditetapkan jadi terdakwa, tetapi dinyatakan bebas oleh hakim. Hakim menyatakan mereka bersalah, tetapi tidak memvonisnya karena alasan pembenaran, yakni Fikri dan Yusmi menembak untuk membela diri. Ferdi Sambo tangani peristiwa KM 50. Fadlizon berkata, sudah waktunya ditinjau ulang demi kebenaran dan keadilan. Semenjak Ferdi Sambo dijadikan tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, beberapa kasus lain turut kembali naik ke permukaan. Salah satunya, kasus mengenai kejadian pada tahun 2020 silam yang merenggang nyawa 6 orang laskar FPI di KM 50. Lewat akun Twitter Usuluddin 321, terlihat pemilik akun tersebut kembali mengunggah ulang cuplikan dari sebuah acara televisi yang membagikan rekaman suara rintihan para laskar FPI saat kejadian KM 50. KM 50 tragis menyayat hati. Dengar suara ini saya luluh lantah hati ini. Hanya ada kata, biadab, perbuatan kalian. Tulis Usuluddin 321. Dalam rekaman yang dibagikan, terdengar beberapa suara rintihan pria yang direkam sebagai dokumentasi saat kejadian di KM 50. Tolong pak, sakit. Terdengar suara pria menangis merintih menahan sakit. Unggahan tersebut lantas kembali viral dan telah diputar sebanyak 100.000 kali. Mengetahui Ferdi Sambo turut menangani kasus tersebut,
Banyak netizen yang menilai terdapat kejanggalan pada kasus ini hingga diharapkan dapat diusut kembali. Belakangan anggota DPR RI fraksi Gerindra, Fadlizon, turut memberi tanggapan kembali terkait kasus KM50. Melalui akun Twitternya mengatakan, sudah waktunya peristiwa KM50 untuk ditinjau ulang. Sudah waktunya peristiwa KM50 ditinjau ulang demi kebenaran dan keadilan. Apa yang sesungguhnya terjadi? Ungkap Fadlizon dipantau melalui akun Twitternya pada Sabtu. Cuitan Fadlizon tersebut kemudian mendapat berbagai respon netizen. Sebagian netizen mengatakan, kasus pembunuhan Brigadir J tidak ada hubungannya dengan kasus KM50. Sementara itu, sebagian lainnya setuju untuk dilakukan pengusutan kembali terkait kasus KM50. Dendam apa wahai aparat? Sampai tega kalian bunuh 6 manusia. Apakah FPI mengganggu bisnis haram kalian? Atau memang kalian penganut Islamophobia? Coba Bang DPR, disuarakan lagi kasus KM50. Ujar akun Ernie. Satu korban tewas saja yang terlibat sekian banyaknya, apalagi kalau 6. Tulis netizen. Ini kisah polisi tembak polisi, bos. Nggak ada kaitannya dengan KM50. Kasusnya aja sudah selesai kok. Di sidang pengadilan terungkap semuanya. Di situ asli. Nggak tahu apa pura-pura lagi ngomporin biar gaduh dan jadi kerusuhan lagi, kata netizen.